Ayo dia. Pertarungan kebangkitan Gojo dimulai. Todo muncul, duet dengan Yuji pakai Bogie-Wogie lawan Sukuna. Membaca gerakan Sukuna, Yuji memukul hati Sukuna dengan Black Lightning. Suku yang putus asa mengaum dengan marah. Yuji menekan kuat, berniat meremukan jantung Sukuna untuk mengorbankan hidup. Choso bukannya tidak berguna saat Yuji mengerahkan tenaganya. Sukuna ternyata telah pulih dari kelelahan teknik dan bersiap ekspansi domain. Namun, dari balik asap, sebuah siluet muncul, hantu terkuat yang dia kubur dengan tangannya sendiri. Gojo Satoru kembali. Rambut Gojo berkibar tertiup angin. Namun ada bekas jahitan di dahinya. Sukuna kaget sesaat, lalu segera menyadari sesuatu. Dia tertawa terbahak-bahak. Begitu ya? Rupanya aku meremehkanmu. Sambil bicara, Sukuna meninju Yuji hingga terpental. Lalu berteriak pada sosok Gojo. Tak kusangka kau berani sejauh ini. Yuta Okotsu. Mari mundur ke masa sebelum pertempuran. Maki dengan tegas menolak rencana Yuta. Tapi Yuta bersikeras. Rencananya, jika Gojo gugur, Rika akan memakan Kenjaku. Meniru teknik transfer otaknya, lalu membiarkan Yuta mengambil alih tubuh Gojo untuk bertarung. Maki mengajukan pertanyaan fatal. Meski berhasil, teknik tiruan Yuta hanya bisa digunakan saat Rika terwujud selama 5 menit. Lalu setelah 5 menit berlalu, apa yang terjadi padamu? Yuta sendiri tidak tahu. Lagi pula, dia belum pernah memakai teknik ini. Mei Mei memprediksi 3 skenario. Pertama, jika teknik ini harus diaktifkan terus-menerus, maka antara tubuh atau jiwa akan gagal bertahan, dan dia mati. Kedua, jika teknik ini bekerja secara berkala, mungkin tak langsung mati, tapi ujung-ujungnya tetap mati. Ketiga, jika teknik ini aktif sekali jadi, dia akan selamat setelah 5 menit berlalu. Namun sejak pemindahan otak selesai, bumi harus hidup selamanya di dalam tubuh Gojo. Meski semua orang menentangnya. Tapi ini adalah kartu as terakhir. Yuta juga memberitahu Gojo. Gojo malah santai saja. Kalau aku mati, mau diapakan pun mayatku, aku tak peduli. Saat itu, Gojo bersiap membantai petinggi Jujutsu. Dia menyuruh murid-muridnya pergi, agar tak melihat adegan berdarah. Karena Gojo juga tidak yakin ini adalah tindakan yang benar. Jika dia benar-benar kalah dari Sukuna nanti, dan tetua-tetua di ruangan ini telah dihilangkan, kakek Gakuganji otomatis akan menjadi pemimpin markas besar. Dengan begitu, kekacauan seperti insiden Shibuya takkan terulang. Gojo membuka pintu, menyuruh mereka pergi lagi. Tapi mereka tak bergeming. Yuta berkata dengan tegas, "Berhentilah menanggung semuanya sendiri dan jadilah monster." Gojo tak menjawab, baru saja masuk tanpa suara. Dalam hatinya, Gojo tidak setuju dengan Yuta, karena tak ada pilihan lain. Lalu Gojo teringat sahabatnya, Geto Suguru. Saat itu aku ditinggalkan, jadi aku harus menyusulnya. Ruangan yang Gojo masuki, disitulah tempatnya membantai para tetua Jujutsu. Sebelum pertempuran final, kembali teman lama Yuji, Amai, yang menyelamatkan Angel di Tokyo Koloni 1. Kini menunjukkan teknik kutukannya. Dia bisa memanipulasi dan memperkuat gula di tubuhnya, lalu mengeluarkannya. Efek sampingnya, dia akan terkena hipoglikemia. Yuji langsung memakan puding buatannya. Beneran manis? Shoko bertanya, Amai, apa kau bisa menyuntikkan gula ini ke tubuh orang lain? Setelah dijawab, bisa. Shoko merekrut Amai ke tim medis untuk membantu Nita dan dirinya memasok gula ke otak yang terbakar karena teknik kutukan pembalik. Kembali ke waktu pertarungan final. Setelah Yuta terbelah dua oleh Sukuna, Ui membawanya ke ruang medis. Teknik Nita hanya mencegah luka memburuk, tidak menyembuhkan orang lain. Kini nasib Yuta sama dengan Gojo, tubuh terbelah dua. Luka yang terlampau parah jauh melampaui batas penyembuhan Yuta. Namun saat ini, Yuta masih sadar berkat kehadiran Rika. Dia bertahan, tapi nyawanya di ujung tanduk. Shoko, mulai saja sekarang. Tak ada jalan lain. Tubuh Gojo sudah selesai dijahit. Shoko berpesan, Yuta, setelah pindah tubuh, gunakan teknik pembalik sekuat tenaga untuk sembuh. Amai pun bersiap membantu. Yuta mengangkat tangan kanannya untuk mengaktifkan teknik. Dia berbisik pada Rika, maaf ya. Kali ini aku pakai tangan kanan. Biasanya, cincin Yuta ada di tangan kiri, sebagai janji sucinya dengan Rika. Karena cincin nikah dikenakan di kiri. Tapi karena tebasan Sukuna tadi, Yuta kehilangan lengan kirinya. Kembali ke medan tempur Gojo Yuta melawan Sukuna. Sukuna merilis ekspansi domain. Yuta pun membentuk segel tangan. Ekspansi domain?
untuk melawan domain bebas hambatan Sukuna. Gojo sudah mewariskan solusinya. Kekosongan tak terbatas berbenturan dengan kuil iblis. Pertarungan balas dendam dimulai. Ini adalah kebangkitan Gojo. Raja kutukan melawan penyihir modern. Reuni dengan wujud yang berbeda. Hanya saja Gojo saat ini, apakah Yuta meniru teknik Kenjaku? Memindahkan otaknya ke dalam jasad Gojo. Yuta kembali ke medan tempur. Keduanya membuka domain serentak. Sama seperti Gojo sebelumnya. Yuta mengecilkan bariernya, mengeluarkan Yuji dan Todo dari jangkauan. Ini adalah jurus Gojo. Untuk menangkal domain Sukuna, bikin barier mini. Untuk menahan serangan eksternal dari domain Sukuna. Kuil iblis, barier ini bisa bertahan selama 3 menit. Melalui pelatihan pertukaran jiwa dengan Gojo, kemampuan barier Yuta meningkat pesat, mengingat kondisi Sukuna yang kelelahan. Yuta yakin dia bisa mengimbangi dan menahan domain selama 3 menit. Di sisi lain, untuk cepat menghancurkan domain Yuta, Sukuna memperkecil radius efek serangannya hingga seukuran barier Yuta saja. Demi meningkatkan daya hancur. Karenanya, batas waktu 99 detik tidak terjadi lagi. Maka 3 menit ke depan di dalam domain. Sangatlah krusial bagi mereka berdua. Dalam 3 menit ini, Yuta harus memberi luka fatal pada Sukuna agar kuil iblis hancur. Sedangkan Sukuna harus secepatnya sebelum 3 menit habis menghancurkan kekosongan tak terbatas, lalu memperluas domainnya lagi dan membantai semua orang. Di dalam domain, jutaan menyerang lebih dulu. Energi kutukan meledak. Namun Sukuna melesat mendekat, menangkis tinju Yuta, dan mendaratkan 2 pukulan balasan beruntun. Pukulan ini membuat Yuta kaget. Tinjunya menembus limitless. Yuta segera menyadari. Sukuna pakai amplifikasi domain, tapi yang bikin terkejut, Sukuna bisa menggunakannya bersamaan dengan ekspansi domain. Padahal, saat Gojo melawan Sukuna, Sukuna sudah melakukannya. Tapi karena gagak Mei Mei tak bisa masuk ke domain untuk siaran langsung, Yuta dan kawan-kawan tak tahu Sukuna punya trik ini. Di tengah pertarungan sengit mereka, di sebuah sudut, Rika sadar sepenuhnya, memeluk erat jasad Yuta yang ditinggalkan, menangis terseduh-seduh kembali ke arena. Sukuna melepas tinju. Yuta merunduk menghindar, langsung mengunci tubuh Sukuna, lalu membantingnya keras ke belakang. Saat Sukuna terjatuh, Yuta langsung melesatkan tendangan kuat yang menerbangkan Sukuna. Saat ini, Yuta sambil menganalisis, tidak ikut pindah ke tubuh Gojo. Jadi, dia tak bisa memakai teknik lain selain limitless. Tapi, walau ada teknik lain, tak bisa dipakai bersamaan dengan teknik otak Kenjaku. Terlebih, Sukuna kehilangan lengan kiri, jadi dia tak bisa memakai tebasan dunia. Kini selain domain dan amplifikasi, Sukuna tak punya cara lain menembus limitless. Keunggulan ada di tangan Yuta. Berpikir demikian, Yuta melesatkan pukulan. Namun Sukuna menghindarinya dengan mudah. Sukuna menyadari sesuatu. Ya, Yuta salah mengukur jarak pukulan. Dibalas tinju Sukuna. Yuta memiringkan kepala menghindar. Mereka baku hantam tanpa henti. Hal ini membuat Yuta kewalahan. Saat latihan pertukaran jiwa, Yuta sudah merasa tungkai dan lengan Sensei Gojo terlalu panjang. Bahkan limitless yang tampak serbaguna dan sempurna, ternyata sangat sulit dikendalikan praktiknya. Cuma berbekal 1 kali latihan, mustahil bisa langsung mahir. Yuta mengayunkan jarinya ke samping, bersiap memanipulasi limitless, tapi serangannya meleset. Gerakannya sudah benar, tapi teknik tak mau aktif. Yuta akhirnya benar-benar paham kenapa 6 mata sangatlah vital. Dia kagum pada Gojo. Di balik sesumbar aku yang terkuat, ada banyak kesulitan yang Gojo lalui. Hingga bisa berkata dengan yakin, melihat Yuta gagal mengaktifkan tekniknya. Sukuna sadar Yuta sedang kepayahan mengendalikan teknik rumit tubuh Gojo. Tak buang kesempatan, Sukuna menerjang dan mengejek Yuta. Masih sempat-sempatnya kau melamun? Tinju maut Sukuna menghantam Yuta. Yuta menahannya dengan menyilangkan tangan di dada. Sekarang giliran Sukuna yang berpikir tentang teknik peniru Yuta. Tanpa Rika di sini, kemungkinan besar dia tak bisa pakai teknik lain. Dan cuma punya limitless. Dan teknik otaknya ini bertahan berapa lama? Kalau durasinya habis, apa dia bisa mempertahankan tubuh ini? Sukuna belum mengetahui secara pasti. Misal sejak awal, dia tak pernah memikirkan kelangsungan hidupnya setelah pertarungan ini, maka, kartu as yang akan dia pakai adalah. Sementara itu, Yuta teringat ucapan lama. Gojo pernah mengkritik kontrol kutukan Yuta berantakan. Jadi di medan tempur ini, Yuta memasang kuda-kuda. Untuk jurus mematikan ini, Yuta harus berkoordinasi dengan hati-hati.
dan membaca memori tubuh Sensei Gojo. Bumi mulai merapalkan mantra, tapi Sukuna tak sudi memberinya waktu. Dia menerjang menangkap tangan Yuta, dan langsung meninju wajahnya dengan telak. Combo ini langsung mementalkan Yuta. Sukuna membatin. Apa bocah ini tak mengerti kenapa dulu Gojo memakai cara berbelit untuk merapal mantra? Ya, demi Purple Hampa, Sukuna takkan memberinya celah persiapan sedikit pun. Tapi Yuta menebak Sukuna. Yuta yakin tak bisa memakai dua teknik tiruan sekaligus. Karenanya, bahkan teknik sederhana ini bisa sangat efektif di dalam kekosongan tak terbatas. Jadi serangan selanjutnya pasti berhasil di mata Yuta. Yuta tiba-tiba mengaktifkan teknik pembalikan, biru, tapi targetnya bukan Sukuna. Akibat ketertarikan Blue, tulang belulang di belakang Sukuna hancur, memunculkan sebuah alat pemutar suara kecil. Sukuna melihat ke belakang. Tapi alat itu tiba-tiba berbunyi. Jangan bergerak. Ternyata bukan melainkan ucapan kutukan asli milik Inumaki Senpai. Akibatnya, Inumaki memuntahkan banyak darah dari kejauhan. Sukuna sama sekali tak menduga ada serangan mendadak. Sukuna diam sesaat. Yuta pun merapal mantra baru. 9 pengekangan, cahaya terang, gagak dan pernyataan. Saat rapalan selesai, jurus pamungkas Sensei Gojo telah siap. Cahaya berkumpul di tangan Yuta, hampa ungu. Jurus rahasia Gojo ditembakkan. Akankah langit bertabur bintang hancur lagi? Penyihir kelas spesial, Yuta Okotsu beraksi ala pilot mecha. Memakai teknik otak untuk mengendalikan jasad Gojo. Lewat adu domain dan bantuan alat rekam Inumaki, Yuta menembakkan ungu hampa pada Sukuna. Saat ungu hampa meledak, domain mini Yuta ikut hancur. Belum sampai 3 menit, pertarungan domain berakhir. Sukuna kembali berdiri tegak dan memuji kemampuan Yuta. Meski belum mahir, dia tetap bisa memakai ungu hampa. Walau domainnya hancur. Di luar domain, Yuji dan Todo bergegas maju. Todo berteriak pada Yuta, jangan takut pada kami. Kalau pemulihan teknikmu selesai, terus mandikan Sukuna dengan hampa ungu. Aku akan pakai Bogie-Wogie agar kita bisa menghindar. Sukuna saat ini juga sedang kelelahan teknik akibat ekspansi domain. Tapi mendadak Yuta yang bersiap menyerang malah ambruk. Teknik otak tiruan Kenjaku juga kelelahan akibat ekspansi domain. Jadi, belum genap 5 menit, tekniknya sudah mati. Yuta masih sadar. Dia pikir, hanya Gojo tanpa batas yang habis. Tak disangka, teknik otak Kenjaku ikut berhenti. Tapi, kenapa saat Kenjaku melawan Yuki? Setelah ekspansi domain, dia tetap bisa bergerak bebas? Yuta tak tahu trik apa yang dipakai Kenjaku. Dari memori teknik tiruan, Yuta tak bisa membaca info itu. Nasi sudah menjadi bubur. Setidaknya barrier ini harus berguna untuk mereka berdua. Todo melihat Yuta tumbang. Mengira dia sudah mencapai batas. Dia beralih menatap Sukuna dan bersiap menyerang. Todo terkagum-kagum. Wajar kalau dia adalah Raja Kutukan. Dalam kondisi begini pun, masih bisa memanfaatkan kelengahanku dan langsung menyerang. Sukuna dibebaskan. Petir hitam di Todo. Todo menangkis dengan menyilangkan lengan. Tapi bola besi di alat getarnya hancur. Yuji menerjang dari sisi lain. Saat Sukuna berbalik merespons, Todo membenturkan kotak kayu ke kakinya agar kepingan besinya bergetar. Yuji bahkan berpindah tempat duduk di belakang Sukuna. Todo membatin. Karena dia datang terlambat, maka dia harus unjuk gigi sekarang. Di sisi lain, Sukuna terkena telak tinju Yuji. Sukuna menyadari. Pertukaran barusan memakai pecahan penghalang domain. Serpihan itu tak menghilang, melainkan beterbangan di udara. Tumbangnya Yuta justru menciptakan arena bermain Bogie-Wogie yang sempurna bagi mereka. Tanpa bola besi, Todo membenturkan kotak ke tubuhnya. Dan Yuji, berkat kemampuan Todo, bisa bertukar tempat tanpa henti. Di saat yang tepat, Todo menggigit kotak kayu itu. Untuk menghentikan getaran, dengan bantuan Todo, Yuji meraih perut kiri Sukuna. Yuji bertekad, berapa kali pun, dia akan terus melakukannya. Bangunlah, Fushiguro. Lalu Yuji melepaskan tebasan pada Sukuna. Tapi kali ini dia membatasi target tebasannya. Hanya pada batas jiwa. Sukuna dan Fushiguro. Sukuna merasakan niat Yuji dan langsung mundur menjauh. Dia menyadari Yuji telah membuat sumpah yang mengikat untuk membatasi target tekniknya, agar serangannya lebih akurat dan murni membelah jiwa mereka. Pukulan Yuji membuat Sukuna muntah. Salah satu jarinya, gawat. Kalau terus-terusan terkena serangan ini, kendali tubuhnya bisa lepas dan dia kalah. Sukuna buru-buru menelan kembali jarinya yang muntah, dan langsung melompat tinggi menjaga jarak.
Yuji segera melepas tebasan ke dinding pijakan Sukuna. Menghancurkan pijakannya. Lalu menyerang dari bawah. Namun, Sukuna tiba-tiba muncul di belakang Yuji. Dan meninjunya keras ke dinding. Sekarang Sukuna tahu bagaimana menghadapi Yuji. Meski serangannya fatal. Asal tak kena pukul. Bocah ini bukan ancaman saat mereka baku hantam. Todo tidak bertukar. Kayu yang direkomendasikan tidak dianggap kidal. Sepertinya takkan berguna. Jadi, hanya tinggal satu kesempatan lagi. Todo berteriak. Bertahanlah. Saat Todo mengangkat alatnya. Yuji dan Sukuna tak sembarangan bergerak. Menunggu pertukaran terjadi. Padahal, kali ini bukan pertukaran. Saat kayu Todo ditepuk, Angel Kurusuhana tiba-tiba muncul di langit. Sukuna tersentak kaget. Telah memperluas jangkauan. Tekniknya melalui sumpah yang mengikat. Sebelum perang, Angel bilang tugasnya hanya sebatas membuka segel Gojo. Tetapi ingin Hana melancarkan serangan pamungkas. Menggunakan tangga Yakub. Memisahkan jiwa Sukuna dan Fushiguro. Apapun konsekuensinya. Di saat-saat terakhir, dia menggunakan keunggulan teknik tiruannya, yaitu membuat musuh mengabaikan pemilik asli teknik tersebut. Karena saat musuh tahu teknik Yuta, mereka hanya fokus pada teknik apa yang ditiru, dan berapa banyak rekomendasi teknis yang ada, tapi malah lupa bahwa pemilik asli teknik itu juga bisa menggunakannya, apalagi setelah tahu syarat peniruannya. Musuh jadi salah paham mengira itu pencurian, bukan tiruan. Tak bisa dipungkiri, keuntungan teknik tiruan adalah memiliki kartu as cadangan yang sama. Saat Sukuna menyadarinya, Hana sudah memompa energi kutukannya. Mengeluarkan tangga Yakub dengan daya maksimal. Di bawah terangnya cahaya itu, apa langkah Sukuna selanjutnya? Demi mengalahkan penyihir terkuat 1000 tahun. Semua murid Jujutsu Hai maju bergantian. Usai Yuta ala pilot mecha, tumbang bersama jasad Gojo, Todo. Memakai alatnya untuk terakhir kalinya, menukar posisi Angel via Bogie-Wogie. Energi kutukan dimaksimalkan. Tangga Jacob menghantam Sukuna dengan kekuatan penuh. Melihat ini, Sukuna menahan sinar terang dan meninju tanah. Batu-batu yang terpental, dia pukul lagi ke atas. Menjadikan puing batu sebagai pijakan. Sukuna melompat cepat ke sana kemari. Melesat lurus menuju Hana. Setelah merasakan tangga Yakub di domain Yuta, Sukuna jelas merasakan bedanya kali ini. Dulu, Yuta membatasi target hanya padanya. Tapi kali ini, tangga Yakub tidak hanya menyerangnya, tapi juga tentang Yuji dan Todo. Asal dia menuju sumber cahaya, dia bisa menemukan Angel tanpa diganggu siapapun. Makanya, Sukuna nekat menembus cahaya dan mendekati Hana dengan cepat. Melihat bahaya, Angel memperingatkan Hana untuk segera lari menjauh, tapi sudah terlambat. Sukuna sudah berada di belakangnya. Saat Hana menoleh tak percaya, Sukuna sudah siap membantai. Sukuna tahu persis, Angel dan Hana hidup berdampingan dalam satu wadah. Hana tak punya fisik kuat seorang penyihir. Tergantung pada tekniknya, apalagi dia sudah kehilangan satu lengan. Keluaran kekuatan tangga Yakub jauh lebih lemah dari yang pertama. Makanya, sebelum dia ditarik keluar dari tubuh Fushiguro, dia harus membunuh Angel. Sukuna juga dirilis lagi. Kilat hitam. Namun tanpa Todo tiba di depan Hana. Dan menangkis setelah serangan itu. Menyaksikan itu, Sukuna kaget. Dia memuji Todo. Pria ini benar-benar penyihir Jujutsu sejati. Sebagai hasil dari menahan serangan, keduanya langsung terpental jauh dengan sangat cepat, menghempas keras ke tanah dan tak bisa bergerak. Melihat mereka tak berdaya, Sukuna tak repot-repot menghabisi mereka. Dia akan membereskan satu-satunya bocah yang tersisa. Saat itu juga, Yuji melompat dari sinar cahaya dan langsung memasang kuda-kuda serangan. Sukuna kembali terkejut. Dia tidak mengira Yuji nekat menahan luka bakar cahaya dan mengejarnya. Kepala Yuji ditarik maksimal, lalu meninju keras wajah Sukuna. Yuji langsung mencengkeram kedua kaki Sukuna dan membantingnya kuat-kuat ke bawah, menghancurkan gedung di bawah mereka hingga remuk. Sukuna mundur dari puing reruntuhan mencari tumpuan. Tapi tiba-tiba Yuji sudah mendekat dan melepas tebasan ke arah kakinya. Sukuna segera bertumpu satu tangan untuk menghindar, dan langsung membalas dengan rentetan pisau tangannya. Menghadapi serangan Sukuna, Yuji terus berkelit memutar, tapi mendadak satu tinju melayang menghantam telak wajah Yuji. Pukulan itu memukul mundur Yuji. Tampaknya, berkat dua kilatan hitam terakhir, teknik pembalik Sukuna pulih, dan dia berhasil menumbuhkan dua lengannya yang putus. Sukuna berlengan 4 sekarang. Unggul mutlak dalam pertarungan jarak dekat. Satu tangan menangkap lengan Yuji. Tangan lain berhasil ditangkis. Tapi dua tangan sisanya menghajar telak tubuh Yuji. Lalu lututnya menerbangkan Yuji menjauh. Sekarang Sukuna tidak perlu mempertaruhkan nyawanya lewat cara berisiko seperti Gojo.
Sebelum memulihkan teknik yang kelelahan, dia sudah lebih dulu memulihkan teknik pembalik. Sekarang dia tidak khawatir sama sekali bisa mengancam nyawanya. Yuji yang jatuh langsung melepas tebasan ke tanah, menghancurkan pijakan Sukuna. Memanfaatkan olengnya Sukuna, Yuji melesat maju hendak menebas. Tapi Sukuna cepat menghindar ke samping. Sukuna tahu benar, tebasan Yuji ini menargetkan batas jiwa dirinya dan Fushiguro. Sangat mematikan bagi wadah reinkarnasi sepertinya. Sukuna merespons cepat dengan 2 tinjuan keras ke wajah Yuji. Sukuna setia pada strateginya. Selama kamu tidak memukul, serangannya tak ada artinya. Saat ini, teringat saat Sensei Gojo melawan Jogo. Ekspansi domain memang sangat menguras energi kutukan, tapi punya keunggulan mutlak, peningkatan drastis status penggunanya. Kedua, teknik dimasukkan ke dalam domain, pasti tepat sasaran. Yuji membentuk segel tangannya. Oh. Melalui pelatihan pertukaran jiwa dengan Kusakabe, Yuji telah menguasai basis penghalang. Dan inilah wujud nyata hasil latihannya, puncak tertinggi pertarungan Jujutsu. Ekspansi domain, adegan itu tiba-tiba berubah. Keduanya berada di sebuah stasiun kereta. 2 orang sedang menunggu mobil, salah satunya adalah Yuji. Dengan santai dia berkata kepada yang lain, "Ayo pergi, Sukuna." Ya, orang yang duduk di kursi adalah Sukuna dalam wujud Yuji. Tanpa ragu, tempat misterius ini adalah domain Yuji. Tur 1 hari di kampung halaman. Duel maut di Shinjuku mencapai puncaknya. Saat teknik pembalik Sukuna pulih dan berada di atas angin, Yuji mengingat ajaran Sensei Gojo. Ekspansi domain membawa mereka ke dimensi asing. Yuji mengajak Sukuna jalan-jalan. Sukuna pernah mengalami hal serupa. Dalam klimaks pertarungan, terkadang jiwa bisa saling beresonansi. Tapi kali ini rasanya berbeda. Sukuna juga bertanya, "Ini domainmu?" Yuji menjawab dengan santai, "Aku juga susah payah membukanya. Gak terlalu paham juga, tapi aku memang ingin ngobrol denganmu." Keluar dari stasiun, Yuji memimpin jalan, menunjukkan patung tari pedang iblis, sambil membicarakan masa lalunya. "Aku lahir di Sendai, tapi sampai umur 7 tahun tinggal di sini. Belum lama ini, karena pemakaman teman kakek, aku kembali setelah 10 tahun. Meski belum jadi kota mati." Sepinya tempat ini membuat Yuji terkejut. Lalu, Yuji mengajak Sukuna ke taman tempatnya sering main. Tapi wahananya sudah dibongkar. Kemudian mereka melihat sekuntum bunga. "Idiot," ejek Sukuna. "Itu bunga hidrangea." Yuji heran dari mana Sukuna tahu. Sukuna menjawab santai, "Dari ingatan Fushiguro." Yuji membalas, "Waktu di tubuhku dulu. Kau juga tahu segalanya dari ingatanku, kan?" Sukuna mendengus, "Mana sudi aku melihat ingatan konyolmu." Yuji kemudian mengajak Sukuna ke kolam taman. Mereka memancing udang karang. Bahkan adu besar hasil tangkapan. Tampaknya Sukuna cukup menikmati ini. Adegan berpindah. Yuji membawa Sukuna ke jalan pertokoan. Tapi tempat ini sudah seperti kota mati. Singkatnya, ini desa pelosok, yang biasa saja tapi jauh dari hiruk-pikuk kota dan hijau. Terasa sangat menenangkan. Mereka tiba di pinggiran, sejauh mata memandang. Hanya ada hamparan hijau. Dulu Yuji sering menangkap belalang di sawah. Sampai kandangnya penuh sesak. Tapi akhir-akhir ini jarang terlihat. Sukuna mulai hilang kesabaran. Tapi Yuji menyuruhnya tenang. Masih ada beberapa tempat lagi. Mereka tiba di sebuah peternakan. Yuji memberitahu Sukuna, kakeknya sering membawanya ke sini. Kalau dipikir-pikir, apa kakeknya mencoba menggantikan peran orang tuanya? Es krim di sini sangat enak. Waktu itu dia menghabiskan uang jajannya untuk es krim, lalu muntah karena kekenyangan. Sukuna mengejek tajam. "Kau memang sudah bodoh sejak saat itu ya? Melewati arena memanah." Yuji menantang Sukuna. Sukuna membidik tepat sasaran. Wajar, dia penyintas dari era senjata dingin. Jelas jauh lebih ahli dari Yuji. Saat festival salju di musim dingin, patung-patung salju akan berjejer di sini. Entah sekarang masih ada atau tidak. Yuji suka menyerok salju di pagi hari. Saat tangannya mati rasa, minum teh susu hangat itu nikmat. Dan saat menjelang Natal, selalu terdengar suara lonceng di malam hari. Itu membuat Yuji percaya Sinterklas itu nyata. Sampai akhirnya dia sadar, itu cuma suara rantai salju di ban mobil. Kali ini Sukuna benar-benar muak. "Sudah cukup." Yuji setuju, "Ya, sudah cukup. Aku sudah menunjukkan semua yang ingin kutunjukkan." Sukuna membalas ketus. "Ocehanmu itu menjijikan. Sebenarnya apa maumu?" Yuji terdiam sejenak. "Hingga baru-baru ini, aku selalu berpikir menjalankan dan menyelesaikan misi hidup.
adalah arti keberadaanku. Kalau aku mati demi itu, maka itu adalah kematian yang benar. Tapi sekarang pandanganku berubah. Hal kecil seperti mengajak anjing jalan-jalan, menafkahi keluarga, itu tak masalah. Bahkan jika tidak begitu, makan saja, tidur, atau terbaring sakit seumur hidup, terisolasi dari dunia luar, dan tak meninggalkan jejak apapun, tak masalah. Meski tak ada yang mengenangnya, hanya sedikit kenangan yang beredar. Orang seperti itu pun, nyawanya tetap berharga. Kematian macam apa yang menunggu, tidak masalah. Tapi orang yang menginjak-injak harga nyawa, demi kesenangan pribadi, aku tidak akan memaafkan. Yuji melanjutkannya dengan lantang. Sukuna, aku muak padamu. Manusia bukan alat, takdirnya bukan ditentukan sejak lahir. Baik buruk tiap manusia itu beda. Lalu apa itu manusia? Aku tidak tahu. Mungkin saja pemikiranku ini salah. Karena itulah aku ingin kau sadar tentang manusia lain yang kau anggap tak berguna selain dirimu sendiri. Namun, setelah diajak tur keliling dan diceramahi panjang lebar, Sukuna tidak tersentuh sama sekali. Dia paham apa yang Yuji katakan. Sangat paham. Tapi ya sudah, cuma sampai di situ. Sama seperti Yuji yang pasrah kota ini jadi sepi. Kakinya juga cuma berpikir, oh, begitu ya, lalu kenapa? Mendengar jawaban nihil itu, Yuji sadar, tak ada gunanya lagi. Sukuna menjawab, kalau boleh jujur, kau ini terlalu lembek sampai bikin aku muak. Amarah dan kebencianmu padaku, ternyata cuma segini? Namun melihat sorot mata Yuji di depannya, Sukuna mendadak menyadari sesuatu. Dia menggeram. Bocah, jangan bilang kau merasa kasihan padaku? Yuji menatap tajam tanpa ragu. Benar, Sukuna. Aku bisa saja membunuhmu. Tapi kalau kau kembali ke tubuhku, aku akan mengampunimu. Mendengar itu, Sukuna murka besar. Kau salah besar, mencabik-cabikmu tak akan memuaskan amarahku. Akan kubantai semua manusia yang kau anggap berharga itu, satu persatu di depan matamu. Ya, idealisme naif Yuji sama sekali tak diakui oleh sang raja kutukan. Dan ini memicu amarah terbesarnya. Yuji membentuk segel tangan Jizo. Ekspansi domain menarik Sukuna masuk, mengajaknya napak tilas masa kecil. Tur keliling kampung. Tapi Sukuna sama sekali tak tersentuh. Malah sadar kalau Yuji mengasihaninya. Harga diri sang terkuat tak terima. Sukuna meledak marah. Berjanji akan membantai semua orang, tepat di depan matanya. Tapi target utama domain Yuji adalah membebaskan Fushiguro. Dia membuka dialog batin dengan jiwa sahabatnya. Tapi Fushiguro masih apatis, sudah menyerah. Semua sudah tak ada artinya lagi. Dulu, dia ingin menciptakan dunia yang adil bagi Sumiki. Jika itu mustahil, setidaknya dia ingin Sumiki hidup damai. Menikmati indahnya kehidupan yang sederhana. Menyantap masakan enak. Melihat pakaian dijemur di bawah sinar matahari. Dan melihat adiknya berjalan berdampingan bersama orang baik seperti Yuji di bawah senja. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi sekarang Sumiki sudah mati. Semuanya, kekosongan. Yuji langsung teringat kakeknya. Saat kakeknya didiagnosis kanker paru-paru, dia langsung menolak kemoterapi berat. Karena fisik Yuji kuat, dia pun bakal menolak pengobatan menyiksa seperti itu. Dulu, eutanasia baginya bukanlah masalah besar. Terasa tak ada hubungannya dengannya, paling cuma membatin. Kalau itu aku, pasti kutehan. Tapi kakeknya benar-benar menderita. Sejak masuk Jujutsu High, Yuji melihat terlalu banyak kekejaman. Membayangkan, penderitaan ini akan terus berlanjut. Dia bisa empati dengan orang seperti kakeknya. Makanya sekarang, dia tidak tega memaksa Fushiguro untuk terus hidup. Kembali ke arena untuk melawan domain Yuji. Sukuna merapal segel, menahan dengan keranjang anyaman hampa. Karena ekspansi domain, teknik kutukannya masih kelelahan. Ditambah lagi bertarung di dalam domain musuh. Posisinya sangat terjepit saat melawan Gojo dulu. Gojo menghancurkan otaknya lalu menyembuhkannya untuk mereset teknik yang kelelahan. Tapi Sukuna tak berani mengambil risiko itu lagi. Karena otaknya masih rusak efek kekosongan tak terbatas. Keranjang anyaman vakum lebih lemah dari domain sederhana, meski bisa menahan efek pasti kena sementara di depan domain asli. Cepat lambat pasti hancur, tapi Sukuna tetap mempertahankan. Segel tangannya terus-menerus menutupi kelemahan outputnya agar bisa mengimbangi pertarungan adu domain ini. Keduanya saling menerjang bersamaan. Tendangan Sukuna ditahan Yuji. Sikutan Yuji menghantam kaki Sukuna. Sukuna menarik kakinya bebas dan memutar tubuh menghancurkan kuda-kuda Yuji. Yuji terjatuh.
Sukuna menghantam wajah Yuji dengan lututnya. Diikuti pukulan gada mematikan, yang mementalkan Yuji jauh. Tanpa ampun, Sukuna terus berburu. Sukuna meledak marah dan berteriak padanya. Bahkan aku sendiri tak menyangka, dikasihani dan diremehkan, membuatku semarah ini. Beraninya kau mengasihaniku? Sekarang, akan kubuat semua orang mati. Membayar atas kelancanganmu. Membayangkannya saja aku sudah senang bukan kepalang. Wajah Yuji babak belur dihajar combo Sukuna. Layar berganti. Memori lama terulang. Pertama kali Gojo bertemu Megumi kecil. Megumi kecil berbalik. Wajah macam apa itu? Tapi yang di hadapannya sekarang bukan Gojo, melainkan Yuji. Dengan mata berkaca-kaca, Yuji berkata, bukan apa-apa. Hanya saja kalau kau tak ada, aku kembali ke pertarungan sampai mati. Saat Sukuna hendak menyerang lagi, bayangan hitam muncul di bawah kakinya. Kakinya terperosok, keseimbangannya hilang. Sukuna terbelalak kaget. Sejak Mahoraga hancur, teknik 10 bayangan tidak bisa dipakai. Sukuna langsung sadar. Ini teknik bayangan milik Fushiguro. Apakah karena pukulan jiwa Fushiguro yang tenggelam telah bangkit kembali? Yuji memanfaatkan celah emas ini. Pukulan keras melesat ke wajah Sukuna. Yuji tahu Fushiguro sedang membantunya. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Dengan semangat membara, dia menerjang Sukuna. Jangan lewatkan celah ini. Kalahkan Sukuna tanpa ampun. Lanjut dengan tackle meluncur, cipratan darah membutakan pandangan Sukuna. Yuji mencengkeram kepalanya. Sukuna membalas cengkeramannya. Keduanya saling adu jotos kepala. Tapi Yuji yang unggul. Satu tinju memukul mundur Sukuna. Sukuna sangat sadar, pukulan Yuji tumpul. Efek teknik pembalik. Keranjang anyaman hampa mulai runtuh. Yuji kembali melepas tinju. Tapi tiba-tiba, tebasan Sukuna muncul, menghancurkan senjata kutukan di tangan Yuji. Pukulan Yuji berhasil dihindari. Yuji menyadari sesuatu. Teknik Sukuna telah pulih. Dia meniru cara Sensei Gojo mereset teknik yang kelelahan. Darah mengalir di hidungnya, tanda dia menghancurkan otaknya sendiri dan memulihkannya dengan teknik pembalik. Sukuna tidak keberatan dengan risikonya. Segel satu tangan, ekspansi domain. Namun, menatap Yuji di depannya. Tangan kiri Yuji sekarang terbuka. Kehilangan 2 jarinya. Selain jari kelingking Sukuna yang patah. Saat merasuki Fushiguro, jari manisnya juga hilang. Di ujung sebuah lorong gelap, sebuah jari tersegel. Jari siapakah itu? Sukuna memulihkan teknik otaknya, menghancurkan senjata Yuji, dan bersiap untuk membuka domain. Tak disangka, tangan kiri Yuji kehilangan 2 jarinya. Kembali ke masa sebelum pertempuran. Saat Yuta dan Gojo berlatih bertukar jiwa, Yuta memohon agar Sensei Gojo menyerahkan jari terakhir Sukuna. Bumi, aku yakin Gojo lah yang menyembunyikannya. Jika Rika memakan jari itu, dia bisa meniru teknik kuil iblis. Gojo yang ada di dalam tubuh Yuta berpikir sejenak, lalu menolaknya. Yuta mengira Gojo bercanda. Tapi kali ini, Gojo serius. Karena menurut Gojo, jika sekadar ingin meniru kuil iblis, makan jari memang cukup. Tapi untuk menganalisis tuntas informasi teknik itu, 1 jari saja tidak akan cukup. Yuta juga menyadari hal itu, sama seperti saat dia meniru ucapan kutukan. Tanpa penjelasan Inumaki. Masih banyak hal yang tak dipahami. Karena itu, mengorbankan jari Sukuna sekarang, bukan langkah cerdas untuk Gojo. Ayo kita bertaruh. Kalau kata Hakari, panaskan suasananya. Usai latihan, Yuta dan Mei Mei mendiskusikan Yuji. Yuta menjelaskan kondisi teknik peniruannya. Rika harus menelan sebagian daging dari tubuh target. Bergantung pada bagian yang dimakan, kekuatan dan batas pakainya akan berbeda. Sederhananya, untuk meniru teknik yang lebih kuat, Rika harus makan bagian tubuh yang lebih vital. Namun meski gagal memakan bagian vital, tak masalah, bisa pakai sumpah pengikat untuk membatasi jumlah pemakaiannya. Mendengarkan penjelasan Yuta, Yuji menemukan celah. Kalau target bisa teknik pembalik, misalnya meniru Limitless Sensei Gojo, tinggal makan lengannya. Lalu biarkan dia menyembuhkannya dengan teknik pembalik. Dengan begitu teknik Gojo dan Hakari bisa kau tiru, kan? Namun Yuta langsung, pemecahan, harapan Yuji. Bagian tubuh yang dimakan Rika, jika diregenerasi dengan teknik pembalik, akan kehilangan nilai kutukannya. Sampai kondisi peniruan menjadi batal. Lengan Inumaki dan Hana yang putus sudah tidak bisa disembuhkan, baik oleh medis modern maupun teknik pembalik. Makanya Rika memakannya. Adapun komikus Charles, karena dia tak ikut bertarung, aku meminjam beberapa tulang rusuknya.
Nanti akan kusembuhkan. Yuta lalu memberitahu Yuji. Meski kau belum bisa menggunakannya, teknik Sukuna telah terukir di tubuhmu. Dan Sensei Gojo telah memastikannya dengan 6 mata. Melihat tangan kiri Yuji kehilangan 2 jarinya. Sukuna yakin, itu bukan luka dari pertarungan barusan. Kelingkingnya dia patahkan sendiri saat pindah ke tubuh Fushiguro. Lalu, kemana perginya jari manis itu? Kakinya sejenak, teringat pertarungan melawan Yuta. Saat Yuta menggunakan tebasan, dia sempat memprovokasi. Jari terakhirmu tak bisa kau temukan, kan? Sekarang Sukuna mengerti sepenuhnya. Itu gertakan Yuta. Kondisi Yuta meniru kuil iblis. Tidak memakan jari Sukuna, melainkan jari manis Yuji. Sementara itu, di lorong tempat jari Sukuna disegel, Utahime dan Gakuganji sedang berdiskusi. Apakah jari Sukuna yang tak bisa dihancurkan bisa ditembus oleh sebuah teknik? Utahime menjawab, jika menggunakan sumpah pengikat, membatalkan niat untuk menghancurkan, dan murni menyalurkan efek tekniknya, mungkin berhasil, tapi yang kukhawatirkan adalah dia baru siuman kurang dari 10 menit. Ya, bersamaan paku yang melayang, Nobara Kugisaki yang sempat tumbang oleh Mahito. Sekarang kembali, menggenggam palu dan paku. Gadis badas ini telah kembali. Dia menyeringai, bersukacitalah, cowok-cowok. Energi kutukan Nobara meledak. Boneka jeraminya menempel erat di jari Sukuna. Sebuah paku dipalu dengan keras. Resonansi. Jauh di medan Shinjuku, jiwa Sukuna terguncang hebat. Niatnya untuk membuka domain gagal total. Sukuna langsung menyadarinya. Ini teknik perempuan itu sangat buruk. Tidak ada domain pelindung. Dia takkan bisa menahan efek pasti kena Yuji. Menatap momen ini, semangat Yuji membara. Dia tahu Nobara waras. Tebasan, Yuji menghantam Sukuna. Dilanjutkan hantaman lutut telak dan pukulan keras di wajah. Membuat Sukuna memuntahkan jari. Tapi, Raja Kutukan masih bertarung. Satu pukulan balasan telak bersarang di perut Yuji. Keduanya terpental akibat efek domain Yuji. Ikatan jiwa Sukuna terus terkikis, tapi Sukuna masih sombong. Domain amatiran begini mustahil bisa mengusirku sepenuhnya. Terlebih, sejak awal pertarungan, Yuji bahkan tidak memakai teknik pembalik untuk lukanya. Sukuna yakin, tubuh Yuji sudah melewati batas. Ditambah lagi beban membuka domain, pasti menguras habis energi kutukannya. Yang mati di sini adalah bocah ini. Keduanya saling menerjang adu jotos. Tapi saat tinju Yuji mendarat di wajah Sukuna, Sukuna menyadari kejanggalan. Ada jeda waktu. Dampak ganda. Ini, tinju pembeda, seperti saat melawan Mahito. Yuji bergumam dingin. Sukuna, mari kita akhiri ini. Akhiri siklus kutukan ini. Yuji memasang kuda-kudanya. Energi kutukannya meledak. Kilat hitam menghantam telak perut Sukuna. Petir hitam menyambar dahsyat. Mata Sukuna memutih. Pertarungan panjang ini segera berakhir. Nobara Kugisaki yang tumbang oleh Mahito. Kembali di detik-detik terakhir. Melalui resonansi pada jari terakhir Sukuna, dia sukses menembus jiwa monster itu, disempurnakan oleh kilat hitam Yuji. Tirai pertarungan panjang ini mulai tertutup. Namun di kedalaman alam jiwa, Sukuna malah mengintimidasi Fushiguro. Kau masih punya muka untuk hidup, tubuhmu kurebut, kakakmu kubunuh. Kau bahkan menepis tangan yang menolongmu. Lebih-lebih lagi, bocah yang kau selamatkan dulu telah membantai banyak orang. Kau takkan pernah bisa hidup tenang. Benar, Sukuna berniat menghancurkan mental Fushiguro. Memaksanya menyerah. Dan menyerahkan tubuhnya selamanya. Tapi Fushiguro memecah. Keheningan, kenapa kau setakut ini? Bukankah jarimu masih tersisa satu? Ya, reinkarnasi benda kutukan hukum absolut. Jika saat ini jiwa Sukuna dicabut paksa dari tubuh ini oleh Yuji, maka dia harus mati. Untuk Sukuna, resonansi adalah pedang bermata dua. Jika jari ke-19-nya hancur, jari terakhir yang tersisa pun akan ikut mati. Jiwa Sukuna takkan bisa bertahan. Melihat ketakutan sang Raja Kutukan, Fushiguro tersenyum sinis. Kini aku bisa bernapas lega. Monster sepertimu pun ternyata takut mati. Lagi pula, dari awal, aku tak pernah berpikir untuk hidup dengan tenang. Tapi di dunia ini, masih ada teman-temanku. Fushiguro telah menemukan alasan baru. Dia ingin mencoba sekali lagi, hidup demi orang lain. Kembali ke medan tempur. Terhantam kilat hitam mematikan Yuji. Jiwa Fushiguro akhirnya terpental keluar. Mumpung ada daging 19 jari, kakinya masih bersikeras merasuki Fushiguro. Tapi daging itu meleleh tak berdaya. Yuji akhirnya sukses besar memisahkan
Sukuna dan Fushiguro. Sisa jiwa Sukuna menatap tak percaya. Pada kekalahannya, Yuji mendekatinya dan bertanya. Bagaimana sekarang, Sukuna? Tawaran Yuji masih sama. Selama Sukuna kembali ke tubuhnya, dia akan diampuni. Sisa jiwa Sukuna perlahan memudar. Yuji menunduk dan berkata, Sukuna, kau adalah aku. Lahir membawa kutukan tanpa bisa memilih. Menjadi monster atau tidak, itu masalah takdir. Tapi aku punya kakek. Sekarang, di mata Yuji tidak ada lagi membenci. Tapi sayang dia kembali menawarkan jalan penebusan, ayo mulai lagi. Bukan untuk mengutuk orang lain, tapi untuk hidup berdampingan. Meskipun kau tak diterima siapapun, aku bersedia hidup menanggungmu. Jiwa Sukuna di tangan Yuji sudah hampir lenyap. Tapi terhadap belas kasihan Yuji, Sukuna memberikan jawaban terakhirnya. Bisa mempertahankan kenaifanmu sejauh ini. Aku harus memujimu, Yuji Itadori. Tapi jangan remehkan aku. Aku adalah kutukan. Setelah kata-kata terakhirnya, Raja Kutukan yang sombong itu lenyap dan menjadi debu selamanya. Sebagai Raja Kutukan, 1000 tahun tahta arogansinya tak tergoyahkan. Dia menolak tunduk pada moralitas Yuji. Hingga detik kematiannya, dia tidak akan berubah. Sementara itu, di medan tempur lain, Kinji Hakari putra Uraume merasakan aura pertarungan telah padam. Hakari bertanya, lalu, sekarang bagaimana? Uraume membalas, karena ini sudah berakhir. Eksistensiku tak lagi ada artinya. Tuan Sukuna kalah. Murni karena beliau adalah wadah reinkarnasi. Tak ada alasan lain. Bukan berarti kalian lebih kuat, kalian hanya beruntung. Beruntung karena lahir 1000 tahun lebih lambat. Mendengar itu, Hakari tertawa lebar. Hanya beruntung, ya, bagiku, itu adalah pujian tertinggi. Uraume tersenyum tipis. Dia menghancurkan dirinya sendiri, berubah menjadi detail es yang terbawa angin, menyusul sang Raja Kutukan. Tak tahu berapa lama setelah perang usai, Megumi mendadak terbangun. Saat itu, Yuji dan Nobara sedang menyiapkan kejutan. Malah kepergok Megumi yang sudah sadar. Trio yang lama terpisah ini mengobrol di halaman. Nobara protes, aku ini dewi kelas kita loh. Kukira aku mati, tapi aku hidup lagi. Kalian gak nangis bahagia gitu, Yuji membalas. Waktu kau melepaskan resonansi itu. Aku sempat nangis dikit tahu, Megumi yang terjebak di tubuh Sukuna sudah tahu. Jadi dia tidak terlalu terkejut. Sekarang ketiganya bersatu. Sudah Yuji saatnya berkata, kita buka surat dari Sensei Gojo. Megumi dan Nobara. Mendengar nama Gojo langsung pasang wajah aneh. Menulis surat rasanya sangat bukan gaya seorang Gojo. Hanya ada 2 huruf, untuk Megumi dan Nobara. Yuji tak dapat, karena sebelum perang Gojo sudah bicara langsung padanya. Mereka mulai membaca. Menatap wajah Nobara. Yuji penasaran apa isi suratnya. Nobara meremas suratnya, ini bukan surat. Isinya cuma info, ibuku ada di mana, dan sedang melakukan apa. Nobara sama sekali tak peduli. Tapi dia takjub Sensei Gojo bisa melacak keberadaan ibunya. Di sisi lain, usai baca surat tertawa reaksi ini, bikin Yuji dan Nobara makin penasaran. Isinya singkat seperti punya Nobara. Tapi reaksinya sangat di luar dugaan. Kenapa Megumi tertawa? Megumi pasang wajah tak peduli. Surat itu memberitahu Megumi bahwa ayahnya, Toji, hilang. Aku yang membunuhnya. Ditambah stiker wajah Gojo minta maaf. Yuji dan Nobara tak paham, tapi selama Megumi merasa baik-baik saja, tak masalah. Mereka lalu melihat jam. Nobara mengajak mereka pergi. Berkumpul menemui Senpai Maki dan kawan-kawan. Megumi setuju, waktunya minta maaf dan berterima kasih pada semuanya. Tapi Nobara menyela, bukan itu, ini soal Senpai Yuta. Kita harus menyelamatkannya. Di ruangan lain, Maki, Inumaki, Kusakabe, Panda, Miwa, dan Nishimiya telah berkumpul. Begitu trio Yuji tiba di luar ruangan, terdengar teriakan dari dalam, Yuta sialan kau. Amukan buas itu bikin mereka bertiga keringat dingin. Oh, jadi yang dimaksud menyelamatkan. Apakah itu akibat kemarahan Maki? Pertarungan maraton Shinjuku usai, Yuji mengalahkan Raja Kutukan dengan petir hitam. Sukses menyelamatkan Megumi. Tapi sekarang mereka harus menyelamatkan Yuta. Karena sejak awal, Maki melawan teknik perubahan otak. Meski Yuta selamat kembali ke tubuhnya, omelan ini harus tetap jalan. Yuji dan Megumi ingin minta maaf, tapi ditolak oleh yang lain. Evaluasi pasca perang dimulai. Kusakabe bilang Yuji dan Megumi adalah pengorbanan, tidak perlu meminta maaf. Yang salah itu Gojo, kenapa dulu tak langsung membunuh Yuji? Jadi semua ini murni salah Gojo. Biarkan anak-anak ini menjadi anak-anak lagi. Kalau tidak, orang dewasa seperti Kusakabe bisa kehilangan muka. Yuta bisa kembali ke tubuh aslinya. Semua berkat Rika. Rika terus memakai teknik pembalik untuk memulihkan tubuh Yuta. Usai domain tubuh Gojo hancur, tekniknya hangus dan Yuta mati suri.
Tapi pada akhirnya dia terhubung lagi dengan Rika. Makanya dia bisa selamat. Sesi evaluasi saling lempar kesalahan dimulai. Ini agak membosankan. Jadi ini ringkasan poin pentingnya. Pertama, Higuruma selamat. Kedua, mereka bisa terjun cepat ke medan tempur karena ruang siaran ada di dalam tubuh Rika yang melayang siaga di udara. Akhirnya semua malah saling menyalahkan diri sendiri. Coba kalau dulu begini, pasti lebih baik. Yah, intinya, Choso sudah gugur tanpa harapan. Kashimo Hajime dan Gojo juga sama sekali tak dibahas lagi. Ui mengklaim dirinya MVP, pertukaran jiwa, evakuasi berkali-kali. Semuanya berkat teknik Ui. Nona Mei Mei juga sangat membantu. Selain menyiarkan langsung pertarungan, dia mengurus aliran bayangan baru, tepat sekali. Domain sederhana yang digunakan semua orang adalah milik aliran awalnya bayangan ada sumpah pengikat agar tak bocor keluar. Dan kehidupan siswa akan terserap headstream. Sumpah ini cuma bisa dicabut oleh sang kepala. Jadi sebelum perang, Mei Mei memburu kepala aliran itu, menjadikan Kusakabe sebagai kepala baru, dan mencabut semua sumpahnya. Makanya di perang tadi, semua orang bisa pakai domain sederhana. Setelah ini, Megumi mengunjungi makam Sumiki. Megumi berterima kasih pada Shoko di sebelahnya. Meski dikremasi, Shoko telah merapikan jenazah Sumiki dengan sangat baik. Bicara soal ini, Shoko mendesah pelan. Coba saja dulu Gojo menyerahkan jasad Geto Suguru padanya. Dasar idiot, umpatnya. Megumi sependapat dengan Shoko. Tapi tiba-tiba Shoko membentak. Sebenarnya, aku tak percaya kehidupan setelah mati. Megumi lalu mendapat telepon. Dia berpamitan, membungkuk pada Shoko, lalu bergegas pergi. Sisa jasad Sukuna yang terkelupas dari Megumi berisi sisa kekuatan Tengen. Dengan memanfaatkan sisa jasad ini, mereka sementara bisa mempertahankan barier Tengen di Jepang. Mendengar penjelasan Gakuganji, Utahime dan Nita bisa bernapas lega, tapi mereka harus segera cari solusi permanen. Gakuganji menenangkan, jangan kalian masih muda, pasti ada jalan keluarnya. Sebelum perang dimulai, kamu sadar dirinya lemah, jadi tak ikut bertarung. Dia melepaskan beban 3 keluarga besar untuk bisa bersama keluarganya. Kini keluarga mereka hidup bahagia. Maki juga menemukan Daido dan Mio di dalam barier Sakurajima. Maki melempar katana kutukan pada Daido. Karena Chuling Game telah berhenti, sekarang waktunya mengurus para penyihir reinkarnasi ini. Karena Megumi berhasil selamat, rute aksinya sudah jelas. Hana dan Yuji akan bertugas memisahkan benda kutukan dari wadahnya. Meski Daido dan Mio yang botak bukanlah musuh, tidak terkecuali. Maki menyuruh mereka pergi ke Tokyo. Kini wilayah itu zona terlarang, jadi mereka bisa sembunyi. Perlindungan hanya sampai di sini. Sebelum Maki pergi, Daido berkata, kalau petinggi mengutus pembunuh, kuharap itu dirimu. Aku akan menebasmu. Maki hanya tertawa kecil meresponsnya. Di sisi lain, Higuruma yang selamat, kembali ke firma hukumnya. Sebelum perang dia bilang akan menyerahkan diri setelah ini usai, karena dia pernah membunuh orang. Tapi pada akhirnya, dia tak dituntut hukum. Dia menyadari, petinggi Jujutsu yang menekan hukum, agar dia tetap bekerja sebagai penyihir. Jadi dia serahkan urusan firma ke asistennya, kembali ke Megumi dan Kurusuhana. Ulah Sukuna membajak tubuh, membuat ingatan Megumi tentang Hana tergali. Lengan Hana putus saat Sukuna memakai tubuh Megumi. Megumi berjanji akan bertanggung jawab. Dia akan menjadi lengan kanan Hana mulai sekarang. Tapi Hana malah mengira itu lamaran. Kapan kita menikah? Megumi langsung bengong dibuatnya. Usai pertarungan melawan Sukuna, trio Jujutsu mendapat misi baru. Seorang wanita pekerja kantoran pulang ke rumah usai bekerja dan mendapati wajah tunangannya berubah jadi aneh dan konyol. Ya, ini sebuah kasus. Pria itu bernama Fukuzawa. Sekitar 2 minggu lalu, wajahnya berubah drastis di mata tunangannya. Yuji dan kawan-kawan ditugaskan membereskannya. Tapi di mata mereka bertiga, Fukuzawa normal saja, aneh di mata si tunangan. Berarti, yang dikutuk bukan si pria, melainkan si wanita. Tapi sisa kutukannya sangat tipis. Efek serangannya juga cuma sebatas ketidaktahuan belaka. Megumi menebak pelakunya pasti pengguna kutukan. Tapi anehnya, tidak ada niat untuk membunuh. Mungkin pemain Chuling Game yang baru bangkit. Namun setelah Nobara memeriksanya, dia tak menemukan tanda kutukan atau segel teknik di tubuhnya. Itu artinya, pelaku mengaktifkannya dari dekat. Bukan teknik kendali jarak jauh. Otak jenius Megumi bekerja. Mengingat teknik ini sangat lemah, pelaku pasti berada dalam radius 100 meter dari target. Yuji menghela nafas. Ini bakal susah, karena di pusat kota seperti ini, penduduknya sangat padat. Mengecek gedung satu-satu punya terlalu banyak titik buta. Megumi mengajukan rencana matang.
Manfaatkan apartemen 40 lantai itu. Ketinggian atapnya lebih dari 150 meter. Suruh mereka berdua berpura-pura menjadi tamu di lantai atas. Lalu naik lift agar keluar dari jangkauan teknik. Pintu masuk utama dan pintu darurat akan dijaga oleh Ijichi dan tim jendela. Mereka bertiga hanya perlu mencari posisi mengintai dan menunggu. Hingga efek teknik pelaku otomatis batal. Pelaku yang niat menguntit setiap hari ini pasti bakal terpancing keluar. Dan benar saja, saat lift tiba di lantai 40. Wajah Fukuzawa kembali normal di mata wanita itu. Dia langsung menelepon Megumi dan kawan-kawan. Di saat yang sama, mereka bertiga mendeteksi lonjakan energi kutukan. Posisinya di atap gedung bawah sana. Pelaku bermasker kaget, ada apa ini? Nobara segera melompat turun. Yuji juga ikut melompat ke atap di depannya. Setelah pelakunya ketemu, sisanya gampang. Tapi ternyata, wajah Yuji dan Nobara di mata pelaku langsung berubah jadi konyol. Pria itu mengumpat, bodoh, berbalik kabur. Tapi dalam sekejap, anjing bintang menghadangnya. Ya, Megumi meringkus pria itu dengan mudah. Megumi heran, kalian sesok itu lihat muka kalian? Pelaku langsung dibawa ke hadapan korban. Nobara bertanya, kamu kenal dia? Wanita itu menjawab, sama sekali enggak. Mendengar ini, si pelaku ngamuk. Dia menunjuk wanita itu, tas itu, kan aku yang belikan untukmu. Mendengar teriakan itu, wanita tersebut baru ingat. Kasus pun ditutup. Ketiganya ngobrol santai di depan mesin minuman. Ternyata, sama-sama bikin repot. Dulu wanita itu pernah jadi LC, hostess, dan pria itu adalah pelanggannya. Lalu dia lupa pernah dibelikan tas mahal. Ya, tidak ada gunanya menyimpan dendam. Menghafal semua wajah pelanggan itu tidak mungkin. Tapi tas itu harganya jutaan yen loh. Yuji melihat ke belakang, melihat pria yang tertangkap di dalam mobil. Dia menghiburnya. Jangan murung gitu dong. Lagi pula, hukumannya bukan hukuman mati. Pria itu tak tahu bagaimana nasibnya nanti. Sudah tua bangka. Tapi tak tahu cara berekspresi. Berbuat salah bahkan menyalahkan orang lain. Ini mengingatkan Yuji pada pelatihan pertukaran jiwanya terlebih dahulu. Yuji pikir setelah bertukar dengan Kusakabe, dia akan bertukar pikiran dengan Sensei Gojo. Tapi Gojo malah berkata, tidak apa-apa, tapi, gimana ya? Kalian sudah cukup tahu tentang Gojo Satoru, kan? Perkataan aneh Gojo itu membuat Yuji tak paham. Tapi Gojo melanjutkan, aku ingin kau lebih memikirkan masa depan. Kalau terjadi apa-apa padaku, kuharap ada yang mewarisi tekad dan mimpiku. Kalau perjalananku berakhir di sini, kalian pasti akan jadi orang dewasa yang lebih baik dariku. Saat hari itu tiba, kuharap setidaknya ada satu dari kalian yang melupakanku, lalu tumbuh menjadi orang kuat. Dengan cara yang sama sekali beda denganku, menurutku itu jauh lebih baik. Mendengar itu, Yuji menjawab, bagaimana kita bisa lupa? Itu sama sekali bukan gaya Sensei Gojo. Sensei terlalu pesimis deh. Tapi Gojo justru tertawa dan berkata dengan santai, aku ini lagi optimis banget loh. Aku sangat menantikannya, Yuji. Kembali ke masa sekarang. Yuji tersenyum pada sang pelaku. Selama kau sadar salahmu, itu sudah cukup. Luangkan waktu untuk introspeksi diri. Lain kali, bantu kami menyelesaikan misinya. Aku menantikannya loh. Rupanya tekad Gojo sekarang diwariskan pada Yuji. Misi pun usai. Bagaimana dengan bertanya? Yuji menjawab santai, ku buang. Jawaban itu membuat Megumi terdiam. Tapi jika Yuji bilang tidak masalah, berarti benda itu takkan bikin bahaya lagi. Sekarang hanya jimat yang keren. Itu sudah lebih dari cukup. Sementara itu, di sebuah ruang hampa, Mahito telah menunggu. Yo, Sukuna. Tak kusangka kau tiba lebih dulu. Sukuna tersenyum, kau rupanya. Ini ketiga kalinya kita bicara ya. Mahito menjawab dengan santai. Mungkin karena teknikku bisa menyentuh jiwa. Sekarang aku cuma sisa-sisa saja. Selamat datang di siklus reinkarnasi, Sukuna. Aku sudah dengar semuanya. Kau pembohong besar. Membohongi diri sendiri dan orang lain. Bilang kau hidup mengikuti insting. Padahal hidupmu cuma sekadar ajang balas dendam. Lahir sebagai anak pembawa sial. Lalu membalas dendam pada mereka yang menyiksamu. Obrolan Mahito. Sukuna hanya tersenyum, lalu kenapa? Aku tak tahu cara hidup yang lain. Itulah sifat alamiku. Tapi sesaat kemudian, Sukuna meralatnya. Tidak. Aku pernah punya pilihan hidup. Aku punya dua kesempatan. Tapi aku tak bisa menahan diri untuk memuntahkan kutukan di dalam diriku. Aku takut kutukanku sendiri akan menghancurkanku. Jika ada kehidupan selanjutnya, mungkin aku akan memilih cara hidup yang berbeda. Perubahan sikap Sukuna yang tiba-tiba membuat Mahito marah. Membosankan sekali. Kenapa kau jadi selembek ini? Tapi Sukuna menghadapi kemarahan Mahito dengan begitu tenang. Tentu saja, karena pada akhirnya, aku yang kalah. Menatap punggung Sukuna yang menjauh, Mahito menghentakkan kaki kesal. Apa-apaan ini?
Malah jadi cuma aku yang bersikap kayak anak kecil. Sialan,